eh, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Fatima Kala tadi. Sebelumnya kita akan lanjut kepada sesi subtema yang kedua. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa kepada para peserta yang bergabung via Zoom nantinya akan bisa mengikuti kuis di akhir acara dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa top up OVO atau GoPay sebesar Rp150.000 dan ditambah dengan 5 voucher free pass masuk Bugis Water Park. Apa yang menjadi pertanyaannya? Clue jawaban kuis akan didapatkan selama acara berlangsung. Dan kemudian bagi teman-teman yang menyaksikan via YouTube dan juga Zoom, dapat mengikuti Instagram Challenge dengan cara mengupload di IG Story kalian, screenshot bukti mengikuti webinar ini, sertakan komen kesan kalian, dan sebanyaknya juga IG Kala Business Goal. 4 IG Story yang paling menarik akan mendapatkan hadiah berupa top up OVO, GoPay sebesar 100.000 ditambah voucher dari Gastros Eatery. Sebelum lanjut pada sesi yang kedua, ada pemutaran video dari panitia, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah kepada subtema yang kedua. Tentu sudah ditunggu-tunggu juga oleh para peserta webinar kita hari ini. Subtema yang kedua ini, seperti yang kita ketahui bersama, para peserta webinar, bahwa narasumber kita berikutnya adalah CEO Bukalapak, perusahaan e-commerce yang merupakan startup unicorn asal Indonesia. Saya bacakan CV dari beliau. Beliau adalah Bapak Rahmat Kaimudin. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Tentunya juga suatu kebanggaan yang insya Allah bisa menginspirasi para rekan-rekan mahasiswa Kala Business School. Muhammad Rahmat Kaimudin adalah pemimpin dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang teknik, konsultan manajemen, dan instansi keuangan. Rahmat menyelesaikan gelar sarjana di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Stanford University. Sejak 2018, ia adalah Direktur Keuangan dan Perencanaan di PT Bank Bukopin Tbk, di mana sebelumnya, tepatnya di 2014, Rahmat telah menjadi komisaris di Bank Bukopin
sampai kemudian ditunjuk menjadi direktur. Rahmat Kaimuddin memulai karirnya sebagai senior associate di Boston Consulting Group dan juga sempat menempati posisi managing director untuk PT Cardiff Air Services dan juga posisi chief financial officer di PT Bosowa Corporindo dan managing director PT Semen Bosowa Maros serta vice president di Baring Private Equity Asia dan principal of QFED. Kita sambut narasumber kita, Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin. Selamat datang Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Idul Adha Pak, mohon maaf lahir batin Pak. Maaf lahir batin, Id Mubarak. Siap. Untuk subtema 2, yaitu teknologi, inovasi, dan mobilitas pada masyarakat digital, kepada Bapak Rahmat Kaimuddin, kami persilahkan. Ya. Saya izin share screen ya, Bapak. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fatimah dan juga pengurus KBS. Pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk KBS, semoga sukses terus. Dan juga tentunya buat teman-teman yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kurban kita semua diterima dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang sebelum mulai ini agak sedikit sedih juga karena sebenarnya sih saya pengennya kita melakukan sesi ini di Makassar. Saya bisa mudik, bisa ketemu orang tua dan keluarga saya, tapi ya udah mungkin seperti inilah rezeki kita, tapi yang penting kita bisa selalu menyambung silaturahmi. Tapi ya saya masih kangen coto Makassar sama pisang hijau sih, jadi apalagi pas lebaran Pak ya. Kurang mantep. Ada tapi nggak sama. Jadi saya diminta oleh teman-teman di sini dari KBS untuk membawakan materi tentang teknologi, inovasi, dan mobilitas ya untuk masyarakat digital. Tapi sebelumnya saya juga mau mohon izin dulu ya bahwa sebenarnya saya juga masih belajar dalam hal teknologi. Gitu. Saya memang engineer by training, tapi dalam hampir 20 tahun berkarir bisa dibilang saya banyak sekali bekerja di bidang mungkin yang orang bilang old economy ya. Jadi service, manufaktur, perbankan dan sebagainya. Dan mungkin baru hanya pada saat pertama baru lulus dan mungkin sekarang 7 bulan terakhir saya bekerja sebagai teknologis atau sebagai manajer di perusahaan teknologi. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan hari ini mungkin lebih dari cara pandang atau sudut pandang businessman atau manager ya, atau leader, dan bukan dari sisi teknologinya per se, tapi bagaimana teknologi itu bisa berpengaruh atau bisa mempengaruhi kehidupan dan apa aja masalah yang terselesaikan. Dan tentunya karena saya kerjanya di Bukalapak, ya saya banyak sekali mungkin akan coba berdiskusi sedikit dari sudut pandang apa yang saya lihat selama ini di Bukalapak, tapi dengan yang secara umum. Mungkin yang premis pertama yang ingin saya sampaikan adalah hubungan antara perdagangan dan peradaban. Jadi dari dulu hingga sekarang itu sebenarnya kalau kita lihat ya peradaban manusia itu makin lama makin berkembang. Arguably itu karena orang itu makin banyak berdagang. Ya, jadi mungkin pada saat orang memenuhi kebutuhannya sendiri ya, dia berburu meramu, dia cari mangsa sendiri, kemudian makin ke depan dia mencoba juga bercocok tanam dan sebagainya. Pada saat itu orang hanya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan semua waktunya itu habis untuk memproduksi makanan. Kemudian pada saat terjadi
spesialisasi, orang udah mulai bisa bercocok tanam, udah ada surplus, mereka mulai tukar menukar, mulai terjadi di sini ada orang yang bisa bikin A, yang kemudian ini bikin B, kemudian mereka saling tukar menukar, dan oleh karena itulah terjadi kemajuan dalam kehidupan manusia. Ini ada saya kasih gambar sedikit tentang market ya di zaman mungkin di zaman Middle Age atau kolonial, di mana pada saat itu peradaban ini menjadi sangat cepat ya, karena orang mulai menemukan, pada saat orang mulai berdagang, dia menemukan, oh begini, saya bisa mendapat barang ini, saya nggak harus mikirin dari awal sampai akhir apa yang harus saya buat gitu ya. Saya bisa tukar dengan barang yang saya punya, sehingga kehidupannya makin lama makin maju, kehidupannya makin lama makin baik. Nah, dari perdagangan itu dan peradaban tentunya, ini ada beberapa faktor juga yang membuat tadi perdagangan ini menjadi lebih pesat lagi. Yang pertama, ya ini mungkin kita bisa sebut sebagai teknologi ya. Nah, teknologi sendiri ini bisa dibagi dari berbagai hal. Yang pertama adalah teknologi mobilitas atau transportasi. Jadi bagaimana orang dan tentunya barang juga bisa travel secara lebih cepat dan lebih banyak. Mungkin mulai dari domestikasi hewan. Orang udah mulai bisa naik kuda atau naik onta. Nah, di situ pada saat onta kuda ini udah bisa didomestikasi, orang udah bisa berjalan jauh sekali gitu. Tadinya kalau jalan kaki paling bisa berapa kilo gitu, berapa puluh kilo dalam sehari, tapi begitu ada kuda, ada ini, kemudian ditemukannya juga roda. Sejak roda ditemukan gerobak. Nah, dari gerobak juga ada misalnya lokomotif atau kereta, ya ini juga bisa membantu, kemudian mobil motor, pesawat dan sebagainya. Di sini juga nggak ada di gambar ini, tapi kita juga bisa lihat yang ini hanya yang darat saja. Tapi yang banyak juga itu tentunya laut ya. Kapal. Pada saat ditemukan kapal katanya sekitar 1.500 sampai 3.000 sebelum Masehi, orang juga udah mulai bisa melewati lautan. Terus kapalnya makin lama dari kano, sampan, akhirnya menjadi kapal laut yang besar sekali. Itu juga intinya dengan teknologi perdagangan ini membutuhkan orang dan barang travel lebih banyak, lebih cepat. Kemudian yang tentunya membantu juga dari sisi perdagangan ini adalah informasi. Jadi informasi dengan teknologi ini, informasi travel lebih cepat dan tentunya konteksnya juga lebih kaya ya. Jadi dulu orang cara berkomunikasi dengan orang yang jauh, misalnya dia pakai smoke signal. Ini dipakai di Cina, di Great Wall of China. Ya, tapi konteksnya paling cuman digital aja. Oh, kalau ada asap artinya ada musuh gitu. It's basically a yes or no gitu ya. Informasinya sangat sedikit yang bisa disampaikan. Kemudian dan ini hanya sepandangan mata. Kemudian yang kedua juga dikembang misalnya merpati pos. Merpati pos kita udah bisa ikat sedikit di kakinya burung itu bisa terbang jauh, tapi udah bisa melewati pandangan mata. Tentunya konteksnya juga hanya paling beberapa kalimat ya, karena kertasnya itu nggak bisa banyak, dia nggak bisa bawa dokumen, ya, hanya bisa message satu dua hal. Kemudian yang mendukung juga adalah informasi di mana adanya telepon, pesawat telepon di akhir abad ke-19. Again, ini bisa melewati pandangan mata, bisa real time, cuman dia bisa rich juga kontennya, cuman ini adalah instan. Kata-kata itu hanya bisa disebut, didengarkan, dan habis itu hilang. Ya, jadi dia dan nggak ada konteks gesture atau dia bisa hilang, dan juga dia nggak kaya, dia nggak ada visualnya. Ya. Kemudian di akhir abad ke-20 di tahun 1994 muncullah suatu medium yang bisa kaya dan bisa lumayan permanen, yaitu World Wide Web atau internet. Di sini juga orang bisa menaruh suatu dokumen atau suatu konten
dan dia akan permanen di internet. Mungkin bisa ada suara, ada gambar dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kan mungkin waktu itu juga masih sulit. Nah, kemudian di 2007 nih, ini udah mulai memasa kita. Saya masih ingat juga nih tahun 2007, saya pas ada di Silicon Valley waktu itu lagi sekolah. Pertama kali keluar iPhone nih, atau ini tahun smartphone, di mana digabungkan lah antara fungsi telepon, fungsi browser internet, kamera dan lain-lain itu digabungkan dalam suatu device. Dan device ini yang akibatnya memicu juga tentunya digital revolution di dunia. Ya, ini mungkin suatu hal yang ibaratnya sangat revolusioner waktu itu. Orang yang tadinya kalau mau cek internet ya bisa mampir di warnet dan sebagainya, dengan adanya smartphone, basically everyone have ibarat punya the world information in their fingertips. Nggak usah harus datang lagi ke warnet dan sebagainya, dia bisa cepat mendapatkan informasi itu yang kaya, yang instan, dan relatively terjangkau. Tentunya ini juga didukung oleh computing power yang sangat luar biasa. Katanya computing power di zaman Apollo itu dulu pada saat pertama kali mendarat di bulan itu hanya seperberapanya dari HP kita. Jadi HP kita itu lebih pinter daripada komputer yang dulu bisa bawa orang ke bulan. Ini sangat luar biasa tentunya. Nah, untuk mendukung commerce, selain tadi transportasi atau logistik, kemudian informasi, yang ketiga juga yang mendukung perubahan itu adalah evolution of money atau medium of payment atau currency. Jadi tentunya pada saat kita mau dagang, kalau awalnya kita tukar-menukar, sapi ditukar gandum misalnya, atau besi hasil prakarya besi ditukar perhiasan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan itu tentunya terjadi perdagangan ini menjadi sangat bulky ya, atau sangat ribet lah. Karena kalau kita mau berdagang, kita harus bukan hanya menemukan orang yang mau beli barang kita juga harus mau barang dia. Sehingga probability-nya atau potensinya untuk terjadi matching itu menjadi sangat sedikit. Nah, kemudian dari awal ditemukanlah bahwa ternyata ada common goods yang orang semua suka, ya, misalnya logam mulia dalam hal ini. Ditemukan logam mulia, orang mulai semuanya bisa ditukar ke logam mulia. Kemudian tukar dengan akan logam mulia itu dalam bentuk koin dan distandardisasi nilainya. Kemudian muncul paper money, ya. Paper money ini mungkin di abad ke-19, 20 yang isinya sebenarnya janji ya. Paper money itu nggak ada nilainya adalah janji kita, janji pemerintah atau segala macam. Jadi this is the first real trust instrument. Ya. Kalau kita lihat di uang itu pasti ada atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Atau kalau di koin Amerika, in God we trust. Ya. Jadi kita percaya sama Tuhan pada saat kita bayar pakai uang kertas itu. Nah, ini masih ada barangnya. Kemudian makin lama uang plastik dan sekarang uang digital. Ini juga sangat mempermudah commerce. Dan yang terakhir untuk mempermudah peradaban tadi, selain logistik atau transportation, information, currency, tentunya yang terakhir adalah semua ini hanya bisa berjalan jika ada trust. Ya, jadi kita hanya bisa melakukan suatu transaksi atau perdagangan tadi jika kita percaya satu sama lain. Kita percaya bahwa ini orang akan deliver barangnya, kita percaya bahwa ini kualitasnya oke dan sebagainya. Karena kalau nggak ada trust, ini akan sangat sangat kompleks ya. Mau melakukan sesuatu tuh harus diperiksa macam-macam gitu benda-bendanya. Dan ini juga sesuatu yang berjalan dengan waktu dan berevolusi dengan waktu. Mungkin dari awal kita mungkin di sejarah dulu pernah dengar ada kode Hammurabi gitu. Jadi mata ganti mata. Terus kalau misalnya dagang kayak begini gitu. Peraturan-peraturan ini mulai distandardisasi makin lama dan ini menjadi trust ini dan kontrak menjadi sangat efisien dan sangat terstandardisasi pada saat Islam masuk.
Rasulullah itu merchant, ya pedagang, dan dia juga banyak sekali mengajarkan, baik itu juga di Al-Quran maupun di hadis, tentang bagaimana caranya berdagang yang baik, ya. Dan filosofi itu bisa dibilang yang menjadi standar mungkin commerce law di dunia barat, ya, tentang transparansi, tentang tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, tentang nggak boleh mengurangi timbangan dan sebagainya. Dan itu mungkin dengan bahasa-bahasa lain itu telah menjadi standar perdagangan internasional untuk menciptakan kepercayaan. Nah, mungkin dari situ yang kedua saya juga mau sampaikan sedikit segue sedikit ya tentang potensi digital di Indonesia. Jadi everyone knows Indonesia itu negara yang besar dan banyak pengguna internetnya. Jadi kalau kita lihat ini saya ngambil statistik dari Google, ya. Jadi di Indonesia itu pengguna internet itu tumbuh dari 92 juta di tahun 2015 dan bertumbuh menjadi 150 juta di tahun 2019. Jadi tumbuh ya lebih dari 50% hanya dalam 4 tahun. Jadi dari 270-an juta penduduk, rata-rata tuh sudah melek internet. Dan kemelekan internet itu tertranslate menjadi peluang bisnis yang cukup luar biasa, ya. Jadi kalau di internet ekonomi ini bisa kita lihat biasanya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing. Jadi kita lihat misalnya di e-commerce. E-commerce atau perdagangan melalui internet di tahun 2015 itu diprediksi hanya 1,7 billion dollars in value. Dan di dalam 4 tahun dia tumbuh 88% per tahun menjadi sekitar 21 billion. Jadi ini sangat luar biasa pertumbuhannya. Dan dibayangkan dalam misalnya 6 tahun ke depan dia akan tumbuh lagi menjadi 82 billion. Nah ini again ini adalah data 2019 dan ini juga mungkin pre-COVID, ya, sebelum COVID, dan bisa jadi sekarang kalau kita lihat di akhir tahun 2020 akan terjadi percepatan yang luar biasa. Kemudian online travel ini di awal-awal mulainya cukup pesat, ya, 5 billion di 2015, kemudian tumbuh sekitar 19% per tahun menjadi 10 dan diprediksikan akan menjadi 25 billion di 2025. Again, ini mungkin datanya bisa berubah juga dengan COVID karena dengan adanya restriksi ini bisa jadi orang travel akan berubah. Mungkin orang akan tetap pengen travel tapi nilainya atau jaraknya akan sedikit berkurang dan sebagainya. Kemudian online media tumbuh 56% dalam 4 tahun per tahun, ya. Dari 0,6 menjadi 4 billion, diprediksi akan menjadi 9 billion di 2025. Dan ini juga yang again cukup maju di Indonesia, ride hailing. Ride hailing ini ya the Gojeks and the Grabs, ya. Mungkin gimana orang bisa transportasi 0,9 menjadi 6, tumbuh 57%. Kemudian menjadi 18 billion di 2025. I think moral of the story sebenarnya intinya adalah Indonesia digital potensialnya ini gede banget dan ini juga dan ini sudah ada beberapa sektor ekonomi yang tumbuh menjadi dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital ini. Nah, tentunya masalahnya yang kita hadapi itu masih belum gampang juga, ya. Apa yang kita lihat di Indonesia tadi, e-commerce memang kelihatan tumbuh gede, tapi sebenarnya kalau kita lihat persentasenya masih lumayan kecil. Jadi di akhir tahun 2019 itu tergantung statistik yang kita lihat, itu intinya di bawah 5%. Transaksi e-commerce yang menjadi bagian dari total transaksi retail. Sekarang dengan COVID memang ada percepatan, tapi I think it's still mungkin masih single digit lah, ya, masih di bawah 10% kemungkinan. Mungkin nanti akhir tahun ini kita lihat datanya. Kemudian tadi kita juga sudah discuss, ya, bahwa
untuk supaya commerce ini bisa maju, itu diperlukan currency dan juga teknologi. Nah, kalau kita lihat currency misalnya, untuk belanja online itu currency diperlukan digital currency. Kita perlu mata uang yang bisa dipakai untuk secara digital. Nah, kebetulan di Indonesia masih banyak sekali orang yang masih belum punya rekening bank. Sehingga orang itu masih pengen belanja offline, masih pengen pada saat bayar dia pengen ketemu manusia gitu ya. Dia belum bankable, buka rekening bank, belum ada data dan sebagainya. Jadi ini menjadi kendala. Kemudian juga pada saat menggunakan teknologi tadi, usaha-usaha kita terutama UMKM ini masih banyak yang belum mengadopsi teknologi dalam proses bisnis. Relatively kalau bahasanya kita ya gaptek lah ya, mungkin bukan hanya gaptek, dia juga mungkin takut, dia belum percaya gitu. Dia percayanya sama orang, dia belum percaya tadi walaupun dia udah melek internet, Mas udah biasa pakai WhatsApp, pakai Facebook, pakai Instagram dan sebagainya, tapi begitu berhubungan dengan bisnis, dia pengennya berlakukannya secara fisik. Ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi di Indonesia. Nah, di Bukalapak sendiri pada saat didirikan memang kita pengen mencoba menyelesaikan masalah tadi. Gimana caranya membuat orang itu terkoneksi dengan perdagangan, ya. Karena kita percaya bahwa kalau orang bisa dagang ya secara fair buat semua, kehidupannya akan lebih baik. Dan kami akan coba bawa teknologi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ini mission statement kita, kita pengen menciptakan a fair economy for all. Ya. Ekonomi itu sistem jual beli barang dan jasa. Jadi kalau di Bukalapak kita fokus sebagai tech platform untuk jual beli barang dan jasa ya. Kita bukan entertainment company atau misalnya mobility company, kita fokus di trade ya, atau commerce. Commerce yang seperti apa? Fokusnya kebanyakan buat kita fokusnya untuk ibaratnya memberdayakan UMKM dan juga ke mass market. Ya, jadi ibarat kita kalau golongan menengah ke bawah lah gitu. Jadi ini target marketnya Bukalapak. Karena kita lihat golongan menengah ke bawah dan UMKM ini yang relatif kurang tersentuh selama ini oleh teknologi dan sebagainya. Sehingga solusi-solusi yang kita coba buat itu kita pikirkan supaya bisa untuk UMKM dan tentunya juga untuk golongan menengah ke bawah. Nah ini kalau kita cerita tadi platform dan hal-hal apa aja yang dibutuhkan sebagai pilar-pilarnya ya. Jadi ini ada diperlukan buyer ya, ada logistiknya atau teknologinya tadi, ada sellernya dan ada platformnya atau marketplace-nya. Nah, kita pengen apa? Jadi kita sebagai platform di Bukalapak tentunya kita pengen punya reputasi yang baik karena kita hanya tempat untuk dagang. Jadi harus dikenal orang, inilah tempat untuk berdagang. Tempat berdagangnya harus apa? Harus secure. Terus tadi supaya ada trust, ini juga harus fair, nggak berat sebelah terhadap penjual atau pembeli saja. Dan all of that itu ibaratnya bisa dipercaya atau amanah. Nah, ini kita harus punya sistem yang bisa memastikan security, fairness, trust itu tetap terjaga. Kemudian di situ di dalam marketplace itu atau commerce itu kita tentunya butuh barang-barang ya. Jadi pedagang yang bisa menyediakan barang secara komprehensif dan juga pada saat dia berdagang dia jujur ya. Jadi bukan pedagang yang mengurangi timbangan atau kirim barang yang salah dan sebagainya. Sehingga platform kita itu harus bisa mencoba filter atau mereward pedagang-pedagang tadi yang jujur dan juga punya barang-barang yang baik. Teknologi tadi dari sisi informasi, dari sisi pembayaran, dari sisi logistik ini harus reliable, harus bisa dipercaya, harus bisa available juga gitu ya. Jadi orang mau bayar itu harus gampang, mau ngirim barang juga harus clear ya kapan waktunya itu dia janji berapa hari, dia harus bisa sampai berapa hari dan sebagainya. Dan tentunya untuk bikin pasar buyers-nya itu harus banyak, ya harus rame pasarnya oleh pembeli-pembeli dan si pembeli-pembeli ini ya adalah pembeli-pembeli yang legitimate, yang memang beneran pengen beli barang
ibaratnya punya uang, cari barang yang benar, dan dia willing to transact di platform tadi. Karena kalau misalnya dia cuma numpang lewat aja, ya itu mungkin suatu ketika bukan type of customers yang sustainable buat kita. Nah, ini adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan ya. Jadi buyernya itu harus percaya, dia mau datang, dia mau spend uang. Nah, pada saat itu platformnya harus trustworthy, harus ada juga banyak sekali pedagang yang ibaratnya barangnya lengkap dan juga dia jujur. These are the problems yang kita coba selesaikan, kita coba solve di Bukalapak dan mungkin juga di tempat-tempat lain. Bagaimana caranya kita lakukan selama ini? Akhirnya kita buat dua platform di Bukalapak, yaitu yang pertama platform online marketplace. Jadi ini mungkin yang udah berjalan hampir 11 tahun sekarang, ya, online marketplace kita, di mana di situ kita udah punya 6 juta merchants atau pelapak istilah kita, dan ada sekitar 400 juta SKU atau jenis barang di situ. Jadi ini pasarnya cukup lengkap. Kemudian dari sisi payment, kita ada punya rekanan, baik itu bank dan juga wallet dan sebagainya, ada 26. Partner logistik ada 12. Dan buyers-nya saat ini kita ada registered users lebih dari 90 juta, udah hampir 100 juta. Jadi kalau dari sisi pasar ini cukup rame lah trafiknya dan sebagainya. Nah, kami juga melihat dari sisi orang Indonesia itu, inilah untuk yang online ini kita udah produknya udah lumayan mateng ya. Tapi kita juga melihat e-commerce ini masih hanya 5%. Kenapa gitu? Karena kita lihat isunya adalah masih banyak orang yang pengennya itu belanja di warung dekat rumah, atau dia nggak punya digital currency. Sehingga tahun 2017 itu kita launch suatu produk baru, yaitu Mitra Bukalapak. Ini adalah aplikasi yang kita berikan kepada warung dan agen supaya mereka bisa pesan barang di Bukalapak, dan juga supaya mereka bisa jual virtual product atau menerima pembayaran seperti layaknya di Mitra di modern trade. Dan untuk masyarakat di sekitar warung bisa terkoneksi dengan e-commerce lewat warung dan agen ini. Jadi kalau mau belanja barang-barang di e-commerce, dia tinggal datang ke warung sebelah, dia nggak punya digital currency, punyanya cash, dia juga bisa langsung kasih cashnya ke warungnya. Nah, dari sini kita lihat kita bisa mempertemukan antara produsen atau grosir, ya wholesalers, principals, dengan pengguna offline, orang-orang yang berpenghasilan rendah, nggak punya digital currency, nggak punya internet dan sebagainya, melewati warung dan agen ini sebagai partner payment dan partner logistik kita. Dan saat ini di Bukalapak kita punya kira-kira sekitar 5 juta warung dan agen, yang ibaratnya ini bisa menjadi solusi buat UMKM dan juga mass market yang masih belum terlalu percaya terhadap ibaratnya online trading atau online transaction di marketplace. Ini contoh-contoh ini produk-produknya very quickly. Saat ini bukan hanya barang fisik tapi juga barang virtual. Bisa bayar listrik, bayar BPJS, bisa berinvestasi, bisa pinjam duit, bisa bayar tiket dan sebagainya. Ini kalau di online udah cukup mature, udah jamak ya, bisa dilakukan. Dan kapabilitas ini kita berikan ke warung dan agen tadi, sehingga warung-warung ini ibaratnya nggak kalah dengan The Alfamart, dengan Indomaret. Dia juga bisa menawarkan servis ini ke tetangga-tetangganya atau langganan-langganannya. Jadi apa sebenarnya yang membuat kita semangat, membuat kita tersenyum? Ya ini karena dari awal kita sangat fokus tetap pemberdayaan UMKM ini. Ibaratnya kalau kita dengar testimoni-testimoni dari pelapak-pelapak kita, ya dia bilang barangnya jadi dikenal orang, dia bisa reach. Kalau pelapak, kalau dia dagang buka ruko secara fisik, dia mungkin hanya ketahuan di tetangganya atau langganannya, atau kontak networknya sendiri. Kalau dia dagang online, dia bisa menyentuh pasar nasional, dia jadi jualannya lebih baik. Kemudian dengan dia download aplikasi Mitra Bukalapak, warung-warung ini juga ada warung yang bisa akhirnya dagang barang-barang virtual. Dia dengan modal yang sedikit, dia bisa bersaing dengan Alfamart dan Indomaret juga,
bisa menerima pembayaran BPJS, bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya. Jadi semuanya yang bisa kita lakukan di aplikasi Bukalapak, kita juga pas ke warung-warung ini supaya dia bisa menawarkan itu buat tetangga-tetangganya yang butuh pembayaran, yang butuh melakukan transaksi secara fisik. Oke, saya juga untuk terakhir ini ada beberapa quotes yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ini dari Dean Kamen. Dean Kamen ini engineer, inovator. Dia yang bikin Segway, ya. Segway itu kalau nggak tahu itu yang kayak orang yang dia berdiri ada rodanya, terus dia tinggal miring dia bisa jalan gitu ya, seperti sepeda roda, sepeda yang pakai badan aja. Dan dia bilang ini inovator kelas dunia ya. Dia bilang setiap kali itu ada new teknologi, ada masalah yang old ya, masalah lama dan big idea dan turn into innovation. Jadi sebenarnya biasanya masalah-masalah yang kita hadapi ini adalah masalah-masalah klasik gitu ya. Masalah-masalah klasik ini karena manusia ujung-ujungnya mirip-mirip lah ya. Dia punya kebutuhan-kebutuhan dasar, dia makhluk sosial, dia pengen bertemu, dia butuh makan, dia butuh kerja, dia butuh berpindah tempat dan sebagainya. Ini masalah-masalahnya relatif lama. Nah, kadang-kadang kita perlu lihat teknologi apa yang muncul, yang baru, dan bagaimana kita bisa mempertemukan antara teknologi dan problem itu. Kita punya ide untuk mempertemukan teknologi dan problem itu menjadi suatu inovasi. Ya, contoh tadi di Bukalapak sudah ada teknologi internet, sudah ada teknologi currency payment, sudah ada teknologi logistik. Ya, kita gabungkan menjadi satu platform supaya orang bisa dagang. Again, masalahnya klasik, masalah dagang udah ribuan tahun, tapi dengan teknologi yang baru kita bisa menciptakan ini lebih baik lagi. Kemudian buat adik-adik yang punya aspirasi menjadi technologist, menjadi problem solver, menjadi inovator ya. Kadang kita juga perlu bertanya ya dalam melakukan sesuatu itu, apakah yang kita ciptakan itu is it really bisa membuat dunia itu lebih baik? Apakah bisa kita memberi manfaat? Ya. Jadi ini ada pertanyaan yang dia tanya diberikan oleh Reid Hoffman. Reid Hoffman ini salah satu first employee-nya PayPal. Ya, dia juga co-foundernya LinkedIn. Sekarang dia jadi salah satu investor terbaik. Dia bilang, kadang-kadang kita ini kalau perusahaan teknologi yang menciptakan perusahaan gede-gede nih, unicorn, dekakorn, apa semua, sometimes dia kita tergoda oleh valuasi, kita tergoda oleh mendapatkan banyak sekali transaksi, kita kelihatan hebat dan sebagainya. Ini bisa jadi menjadi suatu tantangan kita ya. Jadi selalu tanya, dan ini selalu saya tanyakan juga kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman dalam bekerja, apakah kita ini thief yang just try to get money, grab things untuk diri kita sendiri, apakah kita kreator yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi ini something yang menurut saya quote yang menarik untuk teman-teman pada kalau punya aspirasi untuk menciptakan sesuatu. Dan selalu fokuslah kita untuk memberikan manfaat. Dan terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, tadi saya tergerak oleh Ibu Ima, selalu sampaikan quote ayat, dan terutama dalam kondisi pandemi ini yang mungkin sangat sulit, sangat berat. Ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan, ini one of my favorite ayat, favorite quotes ya, dari surat Al-Insyirah. Intinya adalah Fa'innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Ini diulang 2 kali. Jadi sesungguhnya beneran nih, dengan kesusahan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ini kalau misalnya kita pusing-pusing, kita ada masalah dalam hal ini, memang hidup itu selalu ada tantangan, selalu ada challenge, selalu bisa aja masalah ya, berat dan sebagainya. Tapi selama nyawa kita masih ada, kita masih bisa bernapas, masih punya kemampuan, selalu ingat aja bahwa hidup itu datangnya 2, ada kesulitan dan ada kemudahan. Dan itulah ya, janji Allah kepada kita. Mungkin dengan itu saya tutup sharing saya.
Dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat, ditutup dengan dalam kesulitan ada kemudahan. Ya, luar biasa suatu spirit bagi mahasiswa-mahasiswi Kala Business School. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini sudah banyak pertanyaan yang muncul di kolom chat. Namun sebelumnya saya bacakan dulu dari yang sudah ada pada Google Form. Maraknya dunia bisnis di bidang digital sekarang ini, apakah belum terlambat untuk memulai, dan bukankah kita akan kalah dengan ketenaran orang lain? Nah, ini tadi sempat disinggung nampaknya sama Pak Rahmat. Langsung Pak, ini dari Fadia Safira Ramadhani. Buat saya sih sebenarnya begini ya. Jadi kalau kita ingin menciptakan sesuatu atau memulai sesuatu, kita fokus untuk apa sih sebenarnya masalah yang kita ingin solve, manfaat yang ingin kita berikan, gitu ya. Misalnya ada orang lain yang tenar atau apa, menurut saya itu bukan sesuatu yang menjadi pertimbangan ya, at least dari saya sendiri. Kadang-kadang kita juga lihat ya masalah apa gitu ya. Kalau kita di Bukalapak, again masalahnya itu yang kita formulasikan ke dalam mission statement misalnya ya, a fair economy for all, bahwa kita ingin bawa sistem jual beli barang dan jasa secara adil kepada semua orang gitu. Itu adalah masalah. Karena kita lihat masih banyak nih orang yang belum terkoneksi terhadap sistem jual beli gitu. Ini juga ada, saya lihat di chat ada pertanyaan-pertanyaan soal apa bedanya dengan platform digital lain dan sebagainya ya. Buat kita what matters itu adalah melaksanakan misi kita secara baik dan juga secara sustainable. Ya, kita ini bisnis, kita ingin coba menjalankan ini secara sebagai bisnis yang baik juga, kita sama-sama. Jadi kadang-kadang tadi kalau kita cerita tenar, kalau kita cerita nomor 1 dan sebagainya, ibaratnya kita juga nggak terlalu tahu itu penting apa enggak gitu ya. Saya pernah tanya pegawai saya, menurut kalian perusahaan yang nomor 1 itu apa gitu ya, atau teman-teman saya, perusahaan teknologi nomor 1 apa? Dan saya tanya 3 orang, saya dapat 3 jawaban yang berbeda dan dengan 3 alasan yang berbeda tentunya. Jadi bisa pikir ya, kalau ini aja nggak jelas gitu ya, apa sih sebenarnya lombanya? Apa yang kita cari? Jadi saya pikir buat kami dan juga buat adik-adik semua, selama kita bisa memberikan manfaat, bisa memecahkan suatu masalah, dan tentunya bisa amanah menjalankannya, bisa amanah dalam arti kita mungkin dikasih orang ya, dana atau capital sama orang, kita bisa menjalankan itu dengan baik, bisa membentuk bisnis yang baik, kita bisa ibaratnya kembalikan, bayar utang kita, bisa menggaji pegawai kita dan sebagainya dengan baik semua. Sebenarnya itu menurut saya tujuan yang ingin kami capai gitu di Bukalapak. Daripada kita cari siapa sekarang yang nomor 1 dan dari unicorn menjadi dekakorn, hal-hal seperti itu, it's for me less relevan daripada tadi sustainability dan pemberian manfaat. Terima kasih. Baik Pak, tadi juga sempat ya disampaikan bahwa saat di tengah hanya 5% ya dari seluruhan transaksi retail yang saat ini ada di pada transaksi kita digital. Namun juga masih ada 66% ya persentase penduduk Indonesia yang belum sama sekali menggunakan rekening. Ini ada hubungannya dengan salah satu penanya dari Risma. Izin tanya kepada Pak Rahmat, Rismawati Rasak, bagaimana responsibility dari Bukalapak terhadap digitalisasi money terhadap kondisi uncertainty seperti saat ini? Apa jaminan Bukalapak kepada customer? Ini salah satu hal yang
bukan hanya di Bukalapak sih Pak, tapi hampir semua ya dengan ragu untuk ketika mau switch chain ke transaksi online. Ya, jadi ini ada dua sisi ya. Yang pertama tentang digital currency sendiri. Kebetulan kami di Bukalapak kita itu tidak berada dalam bisnis payment-nya ya, currency-nya sendiri. Ya, kita sebagai platform marketplace itu menerima pembayaran digital currency, tapi kita tidak punya wallet-nya gitu. Kita nggak ibaratnya kita nggak punya GoPay gitu atau OVO gitu ya. Kita kerjasama sama beberapa. Jadi tentunya masalah security dan masalah ini berada di sektor yang lain. Mungkin yang bisa saya cerita sedikit, kalau tadi saya sempat singgung mengenai trust ya, dan bagaimana caranya Bukalapak bisa mencoba menjaga keamanan bertransaksi. Jadi ini ada dua hal. Kalau kita cerita trust and safety atau security dalam bertransaksi, yang pertama adalah sistemnya sendiri, ya. Jadi sistem security di platform, dan yang kedua hubungannya dengan users. Nah, sebenarnya apa yang kita coba lakukan itu di e-commerce itu basically modelnya adalah sistem escrow, ya, di mana pada saat orang berbelanja, si pembeli ini akan naruh uangnya, kemudian uangnya itu kita taruh dalam escrow, kita simpan, ya, dan ini akan kita rilis jika pembelinya itu sudah penjualnya udah mengirim barang, udah diterima oleh pembeli dan nggak ada komplain, baru kita rilis. Itu hal yang kita coba lakukan untuk menjembatani masalah trust tadi. Dan sistem kita sudah ya ibaratnya dari awal didirikan sudah seperti itu. Kalau di dunia old economy di perbankan ini mungkin adalah mirip dengan letter of credit atau SKBDN dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya sistem yang sudah cukup matang ya. Jadi bank menjadi lembaga yang dipercaya, dia kirim surat LC atau SKBDN, barangnya diterima, dokumennya diterima, uangnya diteruskan. Jadi itu fungsi utama kita. Nah, kami di Bukalapak sendiri sebenarnya dalam sistem itu untuk mencegah hacking atau sebagainya, kita mencoba membuat berbagai jenis sistem keamanan. Ibaratnya ya kita bikin benteng lah, kita bikin benteng supaya kita nggak mudah dihack. Kalau kita cerita dari sistem sendiri, ini ibarat kata pencuri dan rumah lah ya. Jadi ada rumah kita bisa amankan, kita bisa kasih satpam, kita bisa kasih alarm, kita bisa kasih CCTV dan sebagainya semuanya. Apakah itu jaminan 100% nggak ada pencuri? Nggak bisa, sulit. Sama juga di dunia fisik. Siapa yang bisa menjamin rumahnya itu nggak akan kecurian gitu ya? Seaman-amannya dia, bisa jadi ada pencuri yang jago juga gitu. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah bilang ya ini sulit gitu. Sama juga kalau kita ada rumah di komplek ya, kalau ada 2 rumah, satu nggak ada satpamnya, satu ada. Ya mungkin kalau ada pencuri lewat, dia akan pilih rumah yang nggak ada satpamnya karena dia bilang lebih gampang dicuri. Nah ini yang kita coba lakukan. Jadi ya we've been trying to do everything we can untuk itu gitu ya. Contoh misalnya kita bikin sistem kita di cloud. Nah, di cloud itu ibaratnya rumahnya udah di komplek, ada satpamnya sendiri gitu. Dan kita pakai cloud yang dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia ya, sehingga semua security measures mereka kita akan terikut ya. Seperti komplek yang aman ya, kita juga berada di komplek itu. Kita juga tentunya punya satpamnya, punya macam-macam ya. So dari sisi itu kita akan coba amankan. Nah memang banyak sekali terjadi masalah, misalnya ada penipuan atau fraud. Kebanyakan itu terjadi dari sisi
pengguna atau yang kita sebut biasanya social engineering. Ini mungkin saya mau kasih contoh ya. Kalau kita cerita perbankan, kalau perbankan itu kan aman ya, baratnya ada pintu besi, ada satpamnya dan sebagainya. Nah, kalau di dunia digital itu kita punya persona digital yang diwakili oleh nama, username dan password kita. Nah, sama juga kalau di bank, persona itu diwakili dengan misalnya kartu ATM dan PIN. Kalau misalnya kita datang ke cabang, suatu bank, kita harus dilihat muka kita, dilihat KTP kita, dilihat buku tabungan dan tanda tangan. Tapi kalau kita move ke ATM itu kan nggak lihat lagi muka dan tanda tangan. Dia ngelihatnya adalah kartu ATM dan PIN. Nah, ini mirip kira-kira analoginya dengan dunia digital. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya kartu ATM saya diambil sama anak saya dan dia tahu PIN saya, dia ke ATM, terus dia tarik uang saya nggak bisa bank itu nggak bisa dimintain pertanggungjawabannya dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain karena itulah personanya yang dianggap sudah mewakili, kartu dan PIN itu sudah mewakili. Nah, di dunia digital ini isunya adalah kadang-kadang orang nggak nganggap itu gitu, orang lupa menjaga PIN dan menjaga username. Dan ibaratnya kadang-kadang kalau di ATM itu ada yang dihipnotis kan, orang dihipnotis. Kalau di ini juga biasa ada yang terhipnotis gitu. Jadi misalnya orang beli barang, tiba-tiba dikirimin link, tolong dong isi PIN dan username-nya, ini OTP-nya. Dia kasih. Kemudian habis itu akunnya di hijack, kemudian dianggap barangnya sudah diterima, ya habis itu uangnya dicuri gitu. Kemudian biasanya yang akan komputer gitu, which is again sama aja. Sebenarnya dalam hal ini kami sudah menjalankan suatu prosedur tadi. Jadi apa ya kita selalu lakukan dan mungkin saya juga mau sampaikan sekarang, edukasi ini jangan pernah membagi username, password atau kalau bertransaksi secara online jangan mau pakai hal-hal yang nggak dari sistem lah intinya. Karena memang ada aja tadi pelapak-pelapak yang ingin coba-coba, ya dia ngasih barang yang kurang baik. Sama aja di dunia fisik juga banyak yang mau coba nipu ya. Dan jangan dikasih, jangan dikasih username password tadi. Selama itu bisa kita jaga ya, usernya bisa menjaga itu, kami juga di Bukalapak akan menjaga sistemnya. Mungkin itu Pak Amril. Baik, jadi memang assurance structure itu adalah hal yang penting, walaupun sebenarnya kuncinya ada di kita juga dengan cara tidak membagi password maupun PIN kepada siapapun. Itulah penjelasan dari penyampaian dari narsum kita. Kita masih punya waktu, Pak. Ini ada satu dari Bapak Rasmal Jamal. Apa solusi demand dunia digital, online school, market online, shifting business, dari fisik ke digital di saat ekonomi Indonesia turun dan tidak merata untuk menyediakan infrastruktur handal untuk semua. Dari Bapak Rasmal Jamal. Ya, jadi ini memang sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari sisi pertama ya. Kalau tadi ada demand, so let me think a little bit. Oke, kalau kita lihat dari sisi makroekonomi, ekonomi ini turun. Jadi banyak hal yang tadinya orang beli, jadi nggak dibeli. Dan itu bermacam-macam ininya, bermacam-macam penyebabnya. Bisa jadi dari ya karena PSBB misalnya. Karena orang takut, orang mau berhemat dan sebagainya ya, dia nggak punya duit dan sebagainya. Nah, dan ini penyebabnya bisa macam-macam. Tapi ada satu hal yang bisa saya sampaikan sedikit, yang bisa saya syukuri juga. Kalau kami di e-commerce ini kebetulan kita berada di suatu segmen di mana
orang itu masih bertransaksi. Jadi the key point, mungkin poin pertama yang bisa saya sampaikan adalah orang itu masih tetap belanja. Ya, orang itu masih tetap belanja, tapi yang dia belanjain itu dan caranya belanja beda. Jadi kalau dulu dia belanja barang A, sekarang jadinya barang C gitu. Dan dulu misalnya dia nyaman berbelanja secara fisik, ya dia sekarang mau nggak mau karena ketakutan dia berbelanja secara online. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi demand ada for the right things, for several things ya. Jadi kalau kita lihat demand-nya apa aja, dan ini mungkin bisa kita tanyakan juga dan lihat dari ini, kita bisa lihat di rumah ya, di rumah kita dan teman-teman, dan ini mungkin bisa kita confirm juga dengan big data yang kami lihat adalah pertama itu orang fokus ke barang-barang primer, barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu. Dan barang-barang yang bisa mengurangi ketakutan-ketakutannya mereka gitu. Itu yang pertama kita lihat pada saat shifting COVID ini. Alat kesehatan itu naik, vitamin, jamu, obat-obatan itu semua naik. Masker, hand sanitizer itu naik dengan cepat. Jadi ini masalah-masalah security kan. Kemudian tentunya dia tetap mau belanja makanan dan sebagainya. Itu barang yang rupanya tetap tinggi. Mungkin sebelum itu saya juga mau sampaikan di e-commerce biasanya top 3 sebelum COVID itu top 3 barang yang dicari orang itu adalah elektronik, terutama HP. Ini barang yang sangat simpel ya untuk dijual belikan secara online karena barangnya standar kan. Mereknya apa dibeli itu elektronik. Kemudian barang-barang kebutuhan rumah tangga ya, barang rumahan, ini macam-macam lah. Yang ketiga itu adalah fashion. Nah, sekarang kalau kita lihat ya yang secara COVID mungkin hanya barang yang ya, dan ini top 3 ini mungkin 60% dari semua transaksi. Kalau kita cerita hobi, kalau kita cerita alat kesehatan, itu tuh kecil lah. Mungkin masuk top 10, tapi mungkin demand-nya itu hanya sepertiga dari yang top 3 ini. Sekarang ini yang naik banyak itu adalah tadi alat-alat kesehatan, barang-barang rumah tangga, dan hobi. Yang naik malah hobi. Jadi karena orang di rumah, dia pengen lebih nyaman di rumahnya. Jadi di sini banyak mungkin orang-orang yang berkaitan dengan otomotif, karena dia mungkin penjual mobil berkurang, tapi spare parts naik. Gitu kita lihat penjualan spare parts di Bukalapak naik. Orang tetap perlu mobilitas. Jualan sepeda sekarang naik malah. Orang nggak mau naik kendaraan umum, tapi dia mungkin nggak bisa beli mobil atau motor, dia sekarang beli sepeda. Itu sepeda naik, hobi dan sebagainya itu naik. Jadi dari sisi itu ibaratnya demand is there, cuman kita perlu lihat ini barang-barang apa yang di-demand dengan masa-masa ini. Fashion, barang-barang mungkin barang-barang mewah, fashion yang bikin bagus-bagus gitu yang untuk keluar rumah mungkin nggak terlalu, tapi barang-barang yang buat orang nyaman di rumah, barang kaos-kaos, piyama dan sebagainya itu mungkin sekarang dibutuhkan orang. Jadi ya, I think it's a shift. Orang sekarang fokus untuk fungsional, ya barang-barang yang fungsional, barang-barang discretionary akan berkurang, tapi orang akan terus berbelanja ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Tapi kita masih punya waktu, kita ada satu lagi penanya terakhir. Ini ditutup oleh Bapak Munir Yapi. Sebagai pertanyaan terakhir, bisnis e-commerce atau digitalisasi sangat rentan terhadap risiko perubahan. Bahkan perubahan dalam entitas e-commerce lebih cepat dari bisnisnya sendiri. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Silakan Pak. Oke. Oh ini sorry, saya satu lagi saya mau sampaikan tadi yang dari pertanyaan Pak Rasmal mengenai infrastruktur ya. Dari kami sendiri sih infrastrukturnya di
platform digital ini memang lagi dites karena tiba-tiba demand-nya banyak. Tapi dari kita sih kita lihat apa yang kita coba lakukan adalah mempertahankan dan mengembangkan infrastrukturnya. Jadi kita tahu akan banyak orang yang dari fisik mau menjadi online, so we'll try to be very helpful ya. Kita akan coba bantu. Jadi walaupun saat ini kita ibaratnya ada COVID, kita tetap beroperasi seperti biasa, walaupun WFH, kantornya walaupun kosong, tapi infrastrukturnya tetap kita jaga. Kita banyak sekali apa yang kita lakukan ya untuk edukasi, mungkin termasuk hari ini ya, kita siar bagaimana caranya orang bisa pindah dari offline ke online. Jadi don't worry, kita ada di sini. Daripada bingung-bingung untuk bikin platform yang baru ya, Indonesia itu blessed dengan banyak sekali platform digital, terutama untuk commerce yang sudah siap. Ya, kadang-kadang orang pikir bikin platform itu hanya codingnya. Codingnya sih banyak di internet, mungkin coding Bukalapak juga ada kali di internet. Tapi yang sulit itu tadi kalau platform itu adalah bikin ya, pasarnya rame tadi. Itu membuat reputasi itu butuh waktu dan butuh investasi. Jadi daripada bikin baru dan habis itu heran kenapa sepi gitu ya, mendingan pakai yang udah ada dan gunakanlah resource yang tadinya mau dipakai untuk membangun ya untuk mengembangkan fokus ke your core business. Nah tadi dibilang tadi ya e-commerce ini rentan terhadap perubahan, bagaimana caranya? Well of course itu sesuatu keniscayaan bahwa ya perubahan ini menjadi suatu variabel yang sudah nggak bisa lagi kita pungkiri. Dunia ini selalu berubah dan kita hanya bisa ikut berubah dengan situ. Nah, tapi dari kami ya mungkin kita juga lihat banyak sekali ya sekarang perusahaan teknologi digital yang ibaratnya tutup atau segala macam. Kalau dari sisi kami itu yang kita bilang bahwa kita itu fokus sometimes bukan kepada masalah ya, bisa jadi ya ini, dan saya nggak bilang Bukalapak nggak ikut ya, kita juga mungkin terikut dalam suasana itu. Di zaman mungkin sebelum COVID ada euforia digitalisasi dan banyak sekali capital yang diberikan gitu ya. Kita diberikan banyak uang dengan goal adalah cobalah cari user sebanyak-banyaknya gitu. At whatever cost, sehingga kita kadang-kadang lupa fundamental bisnisnya gitu, bahwa pada saat kita membuat sesuatu bisnis ya pendapatannya harus lebih besar daripada biayanya dan sebagainya gitu ya. Cash in harus lebih besar daripada cash out, dan selama ini ya bisa dibilang bisnis kita ini dibiayai oleh uang investor. Nah kedepannya at least dari kami, kita sudah tegakkan dari tahun lalu ya, dan ini yang saya lanjutkan, bahwa Bukalapak kita akan push untuk memastikan bahwa tadi kita akan bikin bisnis yang sustainable. Semakin lama kita bikin platform yang sudah rame ini, kita buat service supaya orang bisa nyaman untuk ibaratnya membayar terhadap jasa kita, tapi dia juga dapat value added. Kita akan fokuskan investasi kita untuk itu, dan kita akan jaga biaya-biaya kita, cost kita secara rasional. Karena tadi ya, misi kita itu menciptakan ekonomi yang adil buat semua orang, buat itu pembeli, buat itu penjual, buat itu juga buat kita dan karyawan kita, dan juga tentunya buat pemegang saham. Jadi hopefully dengan ini semua, dengan mindset itulah akan kita coba buat, karena niat kami di Bukalapak kita pengen ada terus gitu. Jadi dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa membuat suatu bisnis model yang logis dan ibaratnya nggak berat sebelah lah. Insya Allah dengan itu kalau misalnya ini sudah oke, kita bisa bertahan sampai ke depan menghadapi perubahan ini. Terima kasih. Baik Pak. Pak Rahmat, kita ada pada sesi akhir. Sebelum kita menutup, mungkin ada closing statement dari Pak Rahmat Kaimuddin.
Ya, saya tadi bingung apa yang ini closing statement aja ya. Tapi intinya sih tadi ya, kita ini dalam masa yang sulit, pandemi, dan ini membawa banyak sekali masalah. Tapi ya kita harus selalu optimis. Kita tinggal fokus aja. Ada masalah yang kita tidak bisa rubah, ya kita taruh aja itu ke samping. Tapi kita mari bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Kita fokus, kita optimis, insya Allah kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Karena tadi sudah dijanjikan sama Allah, kan, bersama kesulitan ada kemudahan. Luar biasa. Dalam kesulitan ada kemudahan gitu Pak ya. Baik, atas nama Kala Business School dan mahasiswa-mahasiswi dan staf pengajar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat Kaimuddin atas kesertaan beliau dalam sebagai narasumber pada sesi kedua ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu peserta webinar, sebentar lagi kita akan lanjut kepada subtema yang ketiga, dan ini juga tentunya merupakan sesi yang juga ditunggu-tunggu oleh kita semua. Namun kita akan rehat sejenak karena ini untuk waktu sholat duhur, dan kita akan kembali lagi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi kita akan kembali lagi. Tetap stay tune di sini karena ada informasi-informasi dan iklan. Dan juga kalaupun ada yang mau kembali lagi, kita akan admit kembali ketika sudah kembali di sini. Sampai ketemu di pukul 13.00.